Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman belajar IT, kembali lagi dengan aku Alia Tasya Syifa. Kali ini Alia akan membahas tentang perkembangan komputer. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu kan atau tidak asing lagi dengan yang namanya komputer, seperti laptop, smartphone, dan juga smartwatch, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan komputer. Tapi, apakah teman-teman sudah tahu cikal bakal terciptanya komputer? Nah, mari kita simak video penjelasan ini agar semakin paham dengan cikal bakal terciptanya komputer. Cikal bakal lahirnya komputer bermula dari kebutuhan manusia untuk mempermudah perhitungan dan juga pengolahan data. Beberapa tahap penting dalam sejarah perkembangan komputer antara lain ada alat hitung awal atau abacus yang disebut dengan sempoa, digunakan sejak ribuan tahun lalu di berbagai peradaban untuk melakukan perhitungan dasar. Lalu ada mesin hitung Pascal pada tahun 1642. Blaise Pascal menciptakan alat mekanik yang dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan yang dikenal sebagai Pascal line. Lalu ada Charles Babbage pada tahun 1637. Babbage merancang mesin analitik, sebuah mesin mekanik yang bisa diprogram untuk melakukan berbagai perhitungan matematis dan dianggap sebagai cikal bakal komputer modern. Nah, mesin ini teman-teman menggunakan konsep kontrol alur input dan output yang mirip dengan komputer saat ini. Perkembangan selanjutnya yaitu terletak pada tabulating machines pada tahun abad ke-20. Herman Hollerith menciptakan mesin penghitung untuk sensus AS tahun 1890 yang menggunakan kartu berlubang. Mesin ini menjadi dasar bagi IBM, yaitu perusahaan yang kemudian berperan besar dalam dunia komputer. Lalu ada komputer elektronik pertama, yaitu ENIAC pada tahun 1945. Komputer elektronik pertama ini sepenuhnya digital, dibuat oleh John Preston Eckert dan John C. Macaulay. ENIAC menggunakan tabung vakum dan dapat melakukan perhitungan matematis dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan mesin mekanik sebelumnya. Lalu ada perkembangan sistem komputer. Nah, setelah ENIAC muncul komputer-komputer lain yang semakin efisien dan semakin kecil, menggunakan komponen seperti transistor yang ditemukan pada 1947, dan akhirnya sirkuit terpadu atau IC yang menjadi dasar komputer modern seperti yang kita kenal saat ini. Dengan berbagai penemuan ini, komputer berkembang dari alat hitung sederhana menjadi mesin kompleks yang dapat melakukan berbagai fungsi, termasuk perhitungan, pemrograman, dan juga komunikasi data. Perkembangan komputer teman-teman dibagi menjadi 5 generasi berdasarkan perkembangan teknologi dan kemampuan perangkat keras yang digunakan. Generasi pertama 1940 sampai 1956 ada vacuum tubes. Teknologi utama vacuum tubes digunakan sebagai komponen utama dalam komputer. Nah, ciri-ciri dari tabung vakum yaitu komputer pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses data. Ukuran komputer sangat besar dan membutuhkan daya listrik yang sangat tinggi. Program dijalankan menggunakan sistem bahasa mesin. Nah, kecepatan pemrosesan sangat terbatas dan perangkatnya sangat mahal. Contohnya terletak pada ENIAC dan UNIVAC. Lalu ada IBM 701. Generasi kedua 1956 sampai 1963. Transistor, teknologi utama transistor menggunakan tabung vakum. Nah, ciri-ciri transistor lebih kecil, lebih hemat energi, dan juga lebih tahan lama dibandingkan tabung vakum. Komputer ini menjadi lebih cepat, lebih kecil, dan lebih dapat diandalkan. Generasi ketiga 1964 dan 1971. Integrated Circuit atau ICS, teknologi utama sirkuit terpadu. Integrated Circuit ICS digunakan untuk mengendalikan transistor. Ciri-cirinya penggunaan IC memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan juga lebih murah. Komputer ini mulai lebih umum digunakan dalam industri bisnis dan multitasking, dan operasi paralel mulai diperkenalkan. Bahasa pemrograman berkembang lebih lanjut seperti BASIC dan C. Contoh IBM 360, PDP 8, dan DC System 10. Generasi keempat ada 1971 dan 2010. Mikroprosesor. Teknologi utama mikroprosesor ini sebuah chip tunggal yang berisi seluruh unit pemrosesan pusat, yaitu CPU. Nah, ciri-ciri mikroprosesor memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Nah, komputer berbadi yaitu PC mulai berkembang, membawa komputer ke rumah dan kantor. Nah, sistem operasi modern seperti Windows, Unix, dan Linux mulai berkembang. Pengenalan komputer pribadi atau PC, laptop, dan perangkat dengan interaksi grafis atau GUI
Contoh Intel 004, IBM PC, Apple II, dan Macintosh. Generasi kelima 2010 hingga sekarang, kecerdasan buatan atau AI dan komputasi paralel. Teknologi utama kecerdasan buatan atau AI, komputasi paralel, dan teknologi canggih seperti kuantum, komputing, dan juga nanoteknologi. Ciri-cirinya, komputer semakin cepat dengan kemampuan pemrosesan yang jauh lebih tinggi, memungkinkan aplikasi kecerdasan buatan atau AI, pembelajaran mesin, machine learning, dan juga pemrosesan data besar. Pengenalan komputasi, awan cloud computing, dan sistem berbasis jaringan yang semakin luas. Perangkat semakin kecil, efisien, dan terintegrasi dengan teknologi lain, seperti IoT atau Internet of Things. Kecerdasan buatan dan komputasi kuantum mulai mengubah cara komputer digunakan dalam berbagai bidang, termasuk robotika, analisis data, dan juga otomasi. Contohnya pada komputer berbasis AI seperti Google DeepMind dan juga perangkat komputasi kuantum yang mulai dikembangkan oleh perusahaan seperti IBM dan Google. Pada generasi pertama ada tabung vakum, kedua transistor, generasi ketiga sirkuit terpadu, generasi keempat mikroprosesor, dan generasi kelima kecerdasan buatan, komputasi paralel, dan teknologi canggih lainnya. Setiap generasi memiliki dampak besar terhadap kemajuan teknologi komputer dan penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai cikal bakal terciptanya sebuah komputer modern. Sampai sini dulu ya video pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.